Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, amma ba'du. Pemirsa, anak-anakku, di mana saja Anda berada, kita melanjutkan kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah atau menyembah, dan kepadamu kami memohon. Para pemirsa, beribadah saja tidak cukup, maka harus disertai dengan permohonan. Semua permohonan bisa kita sampaikan kepada Allah. Namun di ayat surah Al-Fatihah ini Allah memberikan satu contoh permohonan yang terbaik, yaitu ihdinas siratal mustaqim, mohon hidayah, petunjuk jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian. Para pemirsa, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan 3 permohonan yang terbaik. Yang pertama adalah sebagaimana disampaikan oleh atau dinasihatkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwasanya sebaik-baik doa yang engkau harus panjatkan kepada Allah adalah apa-apa yang Allah perintahkan kepadamu. Contohnya adalah sebagaimana di dalam surah Ibrahim ayat 40. Di situ Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhanku, semoga engkau menjadikan aku beserta keluargaku adalah orang-orang yang tetap istiqomah di dalam melaksanakan sholat. Ini adalah suatu permohonan yang terbaik, di mana kita memohon kepada Allah agar diberi hidayah, inayah, agar bisa menjalankan tuntunan-tuntunan Allah, bisa tetap di dalam iman Islam, bisa melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, dan berbagai macam ibadah yang lain. Kemudian yang kedua adalah mendoakan orang lain secara rahasia. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, Da'watul muslim li akhihi bidhahril ghaib mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi qala al malakun muwakkalun bihi amin. Walaka bimithli dzalik. Jadi doa seorang muslim kepada saudaranya dalam kondisi rahasia, tidak diketahui oleh yang didoakan itu, maka doa itu adalah mustajabah. Di samping orang yang berdoa secara rahasia itu ada malaikat yang mengaminkan doa tersebut. Tidak hanya mengaminkan, malaikat itu juga memohonkan doa-doa kebaikan kepada orang yang berdoa secara rahasia itu. Kita tentunya punya banyak sekali dosa dan kesalahan, sehingga doa-doa kita itu belum tentu bisa naik kepada Allah untuk diijabah karena dosa-dosa kita. Tapi ketika malaikat mengaminkan doa tersebut, tentu doa itu akan menjadi mustajabah. Apalagi yang mendoakan malaikat yang tidak pernah melakukan dosa, yang hidupnya selalu diisi dengan ibadah. Malaikat itu mendoakan kita yang mendoakan secara rahasia tersebut. Maka tentu doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, maka kita coba untuk berlatih untuk di samping kesibukan kita untuk berdoa untuk diri sendiri, kita juga berlatih untuk mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita, masyarakat, dan bangsa negara kita. Khususnya dalam kondisi pandemi corona ini, tentu kita sempatkan waktu untuk mendoakan agar keluarga, masyarakat, dan bangsa kita bisa selamat dari musibah ini dan bisa keluar dari musibah ini. Kemudian yang ketiga, para pemirsa, doa yang terbaik adalah sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitu pentingnya sholawat ini hingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam untuk menyampaikan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat itu ibaratnya adalah seperti talang air yang dimana
keberkahan, kesejahteraan, rahmat dari Allah yang dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW bisa mengalir kepada kita melalui saluran itu, yaitu melalui perantaraan sholawat. Ketika seorang membacakan atau menyampaikan sholawat, doa kesejahteraan kepada Nabi dengan penuh kecintaan dan ketulusan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan kesejahteraan, keberkahan, 10 kesejahteraan, keberkahan kepada yang membaca sholawat tersebut. Ini adalah demikian utama kita menyampaikan sholawat kepada Nabi. Dan para pemirsa, sholawat itu pula yang bisa menjadi jembatan untuk mengantarkan doa-doa kita kepada ijabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis disampaikan, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi hatta tusalliya 'alan nabiyyika. Jadi doa itu bisa membawa, sholawat itu bisa membawa doa-doa kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diijabah. Ibaratnya ada seperti doa-doa kita, ibaratnya seperti surat, maka sholawat di situ adalah seperti perangko. Saya ingin menyapa pemirsa saya yang setia di Kudus, di Ulin, misalkan mau ngirim surat, seandainya nempel uang 10.000 di surat itu, dimasukkan ke kantor pos, tentu surat dan uangnya akan hilang. Tapi ketika 10.000 itu diganti dengan perangko, dibelikan perangko seharga 10.000, maka melalui perangko yang tertempel di surat itu akan sampai kepada alamat yang dituju. Demikian pula dengan doa. Ketika kita mohon kepada Allah dan didahului dengan bacaan sholawat, maka doa itu akan disampaikan kepada Allah untuk mendapatkan ijabah dengan berkahnya sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.